Gitu. Anak saya dari tadi, dari setengah 8 sampai jam berapa ya? Sampai jam ini 10.22 belum istirahat. Loh ini gurunya kedengaran ngomong interaksi loh, anak saya ditanya tuh. Iya kan? Jadi saya tuh kadang-kadang iri dengan, kayaknya memang harus diwajibkan gitu. Tapi kadang-kadang saya juga bingung juga. Kalau saya ketat gitu, terus dosen yang lain tidak, kan bingung juga. Sebenarnya saya bukan tipe orang yang semau gue, enggak. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya lakukan, gitu kan. Itu sudah berbuih-buih, makanya saya berusaha ada interaksi supaya apa? Saya tahu, oh ya ini yang belum dipahami, oh ini yang sudah dipahami gitu. Saya kalau dari membaca hasil kuis Anda, saya mengatakan Anda belum paham kok. Karena tidak punya niatan untuk belajar. Itu 30 mahasiswa. Yang join di Zoom hanya 19. Ditanya dari 19 mahasiswa itu, tidak semuanya memberikan respon. Terus ini, ada yang memberikan usul sebaiknya gimana kuliah? Ada yang memberikan masukan, yuk saya terima. Yuk, ada yang memberikan masukan, monggo sih. Biar nyaman, saya nyaman, kalian juga nyaman gitu. Kayaknya nggak adil ya, absen full 30 mahasiswa. Tapi saat kuliah, nah kuliah itu kan nggak setara absen. Kuliah itu tidak sama dengan setara absen. Setara absen, bubar. Ya sudah kuliah gitu, kalau kuliah sama dengan setara absen, nah sudah begitu sudah Anda sudah absen, kita sudahi kuliah kita. Kan saya sudah share materi, kan gitu. Apakah seperti itu yang diinginkan? Begitu saya share materi, sudah lega gitu, gitu. Ya bubar gitu, Pak, kalian juga sudah absen. Itu kan. Ditanya sekarang, pertanyaan saya, kalau di persamaan perpindahan panas kemarin, ujung dari pembelajaran mempelajari perpindahan panas adalah membuat distribusi suhu. Kalau membuat persamaan distribusi suhu, yang paling diperlukan apa? Hal yang paling diperlukan untuk menyusun persamaan distribusi suhu apa? Ada yang masih ingat? Apa saja? Kita bisa menyusun persamaan distribusi suhu kalau sudah tahu apa. Ini juga menjadi dasar di perpindahan momentum. Dan bisa menjawab? Persamaan dalam flux panas, Bu. Apa? Persamaan dalam flux panas, Bu. Nah, betul. Ada lagi? Nggak hanya persamaan flux panasnya. Tadi yang jawab siapa ya? Afiat, Tadi yang jawab Afiat. Betul Afiat. Satu, kita wajib tahu persamaan flux panas. Selain itu kita butuh yang paling penting. Apa? Yang sangat diperlukan kalau kita menyusun persamaan distribusi suhu. Ada dua. Apa? Yang kedua sudah disebutkan Afiat, yaitu persamaan flux panas. Yang pertama belum. Dasarnya cuma itu, membuat persamaan distribusi suhu kan gitu.
butuh dua persamaan. Persamaan yang pertama belum disebutkan. Persamaan yang kedua butuh hukum flux atau persamaan flux panas. Yang pertama justru yang penting apa? Yang menyusun neraca itu bukan, Bu? Menyusun Neraca instrumen. persamaan neraca. Ya. Menyusun persamaan neraca apa? Persamaan neraca inkremental bukan, Bu? Neraca panas inkremental. Jadi kita butuh dua untuk membuat persamaan distribusi suhu. Kita butuh persamaan neraca panas inkremental. Dan yang kedua itu butuh hukum flux. Dasarnya kan cuma itu. Coba Anda lihat di strategi penyelesaian problem perpindahan panas. Yang pertama harus kita susun adalah persamaan neraca dulu, ya toh. Kalau yang lain-lain kan hanya pelengkap. Ada elemen volume dan teman-teman itu pelengkap. Tapi yang paling penting untuk membuat persamaan distribusi suhu, ya satu persamaan neraca panas, terutama neraca panas inkremental. Karena kita membuat persamaan distribusi flow, maka mau tidak mau harus kita apa? Kita bagi dengan elemen volume, kan gitu. Kalau sudah ketemu persamaan distribusi flux panas, maka dengan menggunakan hukum flux kan kita akan mendapatkan persamaan diferensial dalam suhu, ya tidak. Persamaan diferensial dalam suhu bisa diselesaikan sehingga didapat persamaan distribusi suhu. Kan cuma dua itu. Nah, hal itu akan kita aplikasikan untuk di perpindahan momentum. Jadi kita ya butuh persamaan konservasi atau persamaan neraca, juga butuh persamaan flux untuk membuat persamaan distribusi kecepatan. Sedikit berbeda. Kalau di perpindahan panas, kita butuh persamaan neraca panas inkremental. Ya, tahu kita perlu menyusun neraca panas inkremental. Tetapi kalau di perpindahan momentum, untuk menyusunnya yang kita butuhkan menyusun persamaan neraca momentum inkremental juga boleh. Tetapi persamaan neraca momentum itu kita dapatkan dari persamaan ini, yaitu persamaan hukum Newton yang diaplikasikan, hukum Newton yang kedua yang diaplikasikan untuk fluida. Ini jadi dasar menyusun persamaan neraca momentumnya, kita menggunakan hukum Newton kedua yang diaplikasikan untuk fluida. Selain itu kita butuh apa lagi? Ya tadi, kalau di perpindahan panas, kita butuh hukum flux panas. Maka di perpindahan momentum, kita juga butuh hukum flux momentum. Sama, logika berpikirnya sama. Maka kalau kemarin di perpindahan panas, Anda sudah paham dengan baik, insya Allah di sini juga akan paham dengan baik. Ya toh? Karena apa? Di perpindahan momentum, kalau di beberapa buku ada yang ditaruh di depan gitu, di bab depan. Tapi mesti mahasiswanya akan punya, akan liur. Lebih enak yang kita bahas itu perpindahan panas. Karena membayangkan panas itu lebih mudah daripada membayangkan momentum. Kalau momentum kan kita tidak bisa kita lihat gitu, tidak bisa kita lihat. Gitu ya. Tapi kalau di sini kalau di PAHIN untuk problem proses transfer itu yang dibahas adalah perpindahan panas dulu, baru ke perpindahan momentum, baru ke perpindahan massa. Karena memang logika berpikirnya itu kita lebih mudah membayangkan untuk perpindahan panas. Nah baik, jadi dalam rangka menyusun persamaan distribusi kecepatan fluida, kita butuh satu persamaan hukum Newton kedua yang diaplikasikan untuk fluida. Yang kedua, kita butuh apa? Hukum flux momentum. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hukum Newton kedua yang diaplikasikan untuk fluida. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Yaitu laju akumulasi momentum dalam elemen volume yang kita tinjau, in every trial atau tinjauan volume, adalah sama dengan laju alir neto momentum
di dalam elemen volume yang kita tinjau atau dalam sistem yang kita tinjau, itu ditambah jumlah K yang bekerja dikalikan dengan GC. Kalau kita melibatkan suatu persamaan matematis, persamaan aljabar yang kita gunakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Di sini kan ada penjumlahan. Akibatnya apa? Setiap suku dalam persamaan matematis kita ini itu wajib mempunyai satuan yang sama. Betul tidak? Wajib mempunyai satuan yang sama. Akibatnya apa? Satuan di sini, satuan di laju alir momentum harus sama dengan laju alir momentum neto, ya harus sama dengan jumlah gaya yang bekerja kalikan GC. Karena apa? Kita persamaan aljabar yang kita gunakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau kalian kan tidak. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan, maka setiap sukunya itu wajib mempunyai satuan yang sama. Sekarang kita akan berbicara dengan satuan dari persamaan 3. Kalau ditanya sekarang, satuan dari ini laju alir ya. Kalau di perpindahan panas kan bentuk persamaan derajat panas kan sama dengan apa? Laju alir panas masuk, dikurangi laju alir panas yang keluar, ditambah laju pembangkitan panas, sama dengan laju akumulasi panas. Tetapi kalau di perpindahan momentum, kita bisa menggunakan hukum Newton kedua yang diaplikasikan untuk fluida. Jadi ini kita aplikasikan untuk fluida. Bentuknya apa? Yaitu laju akumulasi momentum dalam sistem yang kita tinjau adalah sama dengan laju alir momentum neto dalam sistem yang kita tinjau, ditambah jumlah K yang bekerja pada sistem yang kita tinjau kalikan dengan GC. Nah sekarang, kalau ada bentuk yang seperti ini, satuan di sini, satuan di laju akumulasi, dengan satuan di laju alir neto, satuan dari jumlah K yang bekerja kalikan GC, wajib sama satuannya. Kesimpulannya apa? Maka satuan dari laju akumulasi momentum itu sama dengan apa? Satuan laju akumulasi momentum. Satuannya nanti apa? Satuannya apa, yuk? Momentum per waktu, Bu. Momentum per waktu. Atau momentum per waktu disebut apa ya? Laju, alir, momentum. Ya tidak. Kan tadi perubahan momentum terhadap perubahan waktu, berarti kan sama dengan laju alir momentum. Betul tidak? Kalau kita di sini mengatakan laju alir momentum, rate itu kan laju alir. Rate of momentum berarti kan laju alir momentum. Maka satuan di sini ya wajib laju alir momentum. Satuan di sini apa? Net flow, ada flow. Berarti kan laju. Ini juga net flow of momentum. Berarti di sini juga satuannya wajib laju alir momentum. Kalau jumlah K yang bekerja dikalikan dengan GC, satuannya apa jadinya? Satuan dari jumlah K yang bekerja kalikan GC, satuannya apa jadinya? Kalau ini satuannya sudah laju alir momentum. Yang laju alir neto momentum juga sudah laju alir momentum. Sekarang jumlah K yang bekerja dikalikan dengan GC. Satuannya apa? Coba kalau saya menjelaskan hanya gitu. Pasti Anda nggak paham. Kalau saya hanya sekedar baca teks ini. Maka satuan dari jumlah K yang bekerja dikalikan GC sama dengan apa? Ada yang tahu? Ini tujuan 6 mahasiswa kemana ya? Hanya 24 yang join di Zoom. Semoga yang jaringannya tidak stabil, kalau ada kendala jaringan, semoga segera teratasi. Yuk. Ayo, satuannya apa? Jumlah K yang bekerja kalikan dengan GC, satuannya apa?
Laju alir momentum juga, Bu. Didapatnya dari mana, Afiat? Betul, Afiat, betul. Latihan jumlah gaya yang bekerja kalikan GC laju alir momentum. Kok tahu ya, Afiat? Dari tadi menggunakan apa? Hukum Newton kedua tentang gerak, ya tidak? Dari hukum Newton kedua tentang gerak, tadi kita mendapatkan apa? Hukum Newton kedua tentang gerak, kita tadi mendapatkan apa? Di sini tidak secara eksplisit saya nyatakan, kan ada. Ada, Ding, ada. Di persamaan dua itu, di persamaan dua, gaya itu kan sebanding dengan laju alir momentumnya, ya tidak? Ini tadi. Bahwa gaya dari sebuah benda dengan massa M adalah sebanding dengan laju alir momentumnya. Betul tidak? Maka kita mendapatkan persamaan dua. Artinya apa berarti? Persamaan kedua yang kita gunakan di sini kan ini ada berapa bagian ya? Ada ini, ada ini, ada ini. Yang paling mudah kita gunakan yang mana? Yang langsung menjawab pertanyaan kita. Ini untuk ini jumlah gaya yang bekerja dikalikan dengan GC. Maka kita menggunakan persamaan kedua. Persamaan kedua yang kita gunakan yang mana? P dot per GC. Apa? P dot per GC. Kurang jelas. Dari persamaan dua yang kita gunakan apa? Christian ya yang jawab. Iya. Yang Christian. P dot per GC. F per GC. F. P dot per GC. Iya, diulangi. Dari persamaan dua yang kita pakai yang mana, Christian? Yang F sama dengan P dot per GC. Nah, P dot per GC. Maka, kalau seperti itu, jadinya apa aplikasinya di sini? P dot per GC dikali GC. Gitu. Ini. Jumlah gaya yang bekerja dikalikan dengan GC, kalau seperti itu masih dikoreksi, Christian. Jawabanmu kurang tepat. Satuan di sini nanti ketemunya apa? Satuan di suku ini ketemunya apa nanti? Jumlah gaya yang bekerja kalikan dengan GC satuannya, satuannya. Jumlah gaya kalikan dengan GC sama dengan apa? P dot. P dot. Ya tidak. Gaya yang bekerja kan sama dengan P dot. Tadi Christian sudah menjawab ini. Bahwa F itu kan sama dengan P dot per GC. Maka P dot ya sama dengan F kali GC. F kali GC. Ya kan? Maka di sini, di persamaan 3, ini kalau ada F kali GC, ya sama dengan P dot. Betul tidak? Saat ini apa? Ya P dot. Karena laju akumulasi momentum. Laju akumulasi momentum. Ini namanya aja laju alir momentum kan? Rate of momentum. Ini apa satuannya? Laju alir momentum. Yang ini gaya yang bekerja kali GC juga P dot. Maka satuan di setiap suku ini menjadi apa? Semua satuannya adalah untuk satuan laju alir momentum. Semua untuk satuan laju alir momentum. P dot, ini juga P dot, ini juga P dot. Nah, satuan P dot itu apa? Satuan P dot. Kita menggunakan komutan kedua juga. P dot itu apa? P dot itu sama dengan apa satuannya jadinya? P dot itu apa tadi? P dot itu kan sama dengan dP per dt, ya kan? Tadi kan sudah saya jawabkan.
dp per dt itu sama dengan apa? Kalau untuk massa benda yang tetap, untuk problem massa benda yang tetap, maka dp per dt sama dengan apa? Tadi, di sini. Ini. Maka P dot itu sama dengan apa? Di sini juga masih ada. Nah. P dot sama dengan dp per dt. Untuk massa benda yang tetap, maka kita mendapatkan apa? Didapat apa tadi? Ini masih ada. Nih. Untuk massa benda yang tetap berarti P dot itu sama dengan apa? Di persamaan 1 kelihatan banget. M kali A ya, Bu? M kali A. Tidak. Untuk massa benda yang tetap, laju alir momentum itu ya sama dengan massa kali percepatan. Ya kan? Tadi ini. Nah, jadi tolong sampai ke belakang itu dipahami. Jadi kalau P dot itu sama dengan laju alir momentum, saya tulis saja ya, saya tulis biar enggak bingung. Maka kita bisa mengatakan, kalau P itu adalah massa kali apa? Kalau momentum? Momentum, P. Kecepatan. Maka kecepatan. Kalau P dot, berarti sama dengan M tadi kali A, persamaan Bu. M kali A, pintar. Nah, maka ini P dot itu dp per dt untuk problem massa benda yang tetap adalah M kali A. Maka satuan P dot apa jadinya? Kalau pakai satuan British gitu misal, pakai satuan British, maka satuan dari, atau pakai satuan SI juga sama ya, umum aja. Apa satuannya? Atau dalam bentuk dimensi. Kalau panjang itu. Kalau SI, Bu, berarti kilogram meter per second kuadrat. Ya, kilogram meter per detik kuadrat. Ya kan? Berarti satuan massa, satuan panjang dibagi, panjang ini maksud saya ml ya. Berarti massa kali L per T kuadrat. Yang ini juga sama. Saya hapus. Satuannya itu, jadi jangan bingung. Ini dasar banget ya, momentum masih dasar. Maka kenapa saya sampling gitu, supaya Anda bisa memahaminya dengan baik. Maka ini satuannya juga sama, M, L, T kuadrat. Ini siapa? Massa, panjang, waktu kuadrat. Ini apa satuannya? M, L, T kuadrat. Nah, jadi dasar kita untuk mencari persamaan distribusi kecepatan, dasarnya adalah menggunakan persamaan ini. Nah, selain menggunakan persamaan ini, maka kita juga tadi menggunakan hukum flux momentum. Kan kalau di perpindahan panas, untuk membuat persamaan distribusi suhu, kita butuh persamaan neraca panas inkremental atau neraca panas pada umumnya gitu. Dan membuat persamaan, membuat hukum fluksnya, menentukan hukum fluksnya. Baik, sekarang kita tentukan ini. Sekarang problem kita, materi hari ini kan tentang perpindahan momentum satu arah. Kita analogikan dengan peristiwa perpindahan panas satu arah. Kemarin kalau di peristiwa perpindahan panas konduksi satu arah, kita tinjauannya untuk apa? Untuk slab, oh ya, slab tipis, masih ingat? Kita review sejenak. Slab tipis, tebalnya apa dulu? Slab tipis untuk perpindahan panas satu arah. Ini dasar banget itu, memang di buku-buku memang seperti itu. Dasarnya membahas ini. Kalau di slab dulu, yang perpindahan panas kita itu, untuk mempelajari perpindahan panas konduksi satu arah,
Kita belajar tentang selektifis. Tebalnya apa dulu yang kita bahas? Tebalnya apa? Tebal selektifis kita apa? Delta X. Bu. Delta LX. X. Panjangnya apa dulu? LY, ke arah Y. Lebarnya ke arah Z apa kemarin? LZ. Dalam kasus kita kemarin untuk perpindahan panas konduksi, antara di X sama dengan 0 dengan X sama dengan LX kan ada beda suhu. Karena di sini LX-nya dulu di LX-nya kan sangat tipis jika dibandingkan dengan LY dan Z. Maka kalau di permukaan bawah ada beda suhu dengan permukaan atas dalam arah X, maka dalam kasus kita di slab dulu itu, slab tipe tebal LX itu, perpindahan panasnya terjadi dalam arah apa? Ini analog banget, analog. Problem kita analog. Perpindahan panas kita terjadi dalam arah apa kemarin waktu di slab? Arah X, Bu. Arah X. Perpindahan panasnya terjadi dalam arah X. Nah, sekarang untuk perpindahan momentum ini akan kita analogikan juga. Seperti kasus perpindahan panas konduksi di slab tipis dengan tabel LX, di mana arah perpindahannya itu terjadi dalam arah X. Menganalogikannya gimana sekarang? Sekarang kita lihat. Karena di perpindahan momentum itu melibatkan gerakan fluida. Karena fluidanya kan wajib bergerak. Karena indikator dari perpindahan momentum jika di dalam sistem ada apa? Ada perbedaan kecepatan fluida. Artinya kalau ada perbedaan kecepatan fluida kan ada gerakan fluida. Nah, sekarang kalau seperti itu kita lihat sekarang. Di sini ada dua plat sejajar. Di sini ada dua plat sejajar. Ada dua plat sejajar. Nah, ini mempunyai lebar ya. Ini kalau digambarkan ini sama-sama. Ini secara ini sama ya. Ini dua plat atas, plat bawah gitu ya. Kalau kita gambarkan ya seperti ini. Saya tidak jago gambar. Ini plat atas, ini plat bawah. Jarak plat ini adalah LX. Jarak di sini ini adalah LX. Di antara dua plat ini, plat bawah dan plat atas ini ada fluida. Ini ada fluida. Jadi di antara dua plat ini ada fluida. Nah, sekarang plat atas dan plat bawah itu mempunyai ukuran yang sama persis. Plat atas dan plat bawah mempunyai ukuran yang sama persis. Lebarnya, panjangnya ke arah YLY, lebarnya ke arah Z adalah LZ. Jadi ukuran untuk kedua plat tersebut adalah LY dan LZ. Atas dan bawah sama. Nah, sekarang karena di sini LY dan LZ itu sangat besar. Sementara jarak antara kedua plat ini yaitu LX itu sangat kecil. Jadi jarak antara plat bawah dan plat atas ini LX-nya sangat kecil. Tapi ukuran kedua platnya itu mempunyai ukuran yang besar dalam arah LY dan LZ. Nah, sebelum waktu pengamatan, di plat ini, di fluida di antara dua plat ini, dalam keadaan diam sebelum pengamatan. Sebelum pengamatan, sebelum T kurang dari 0, waktu pengamatan T sama dengan 0 ya, sebelum pengamatan, fluida di antara dua plat ini itu diam. Tetapi ketika mulai dilakukan pengamatan, yaitu ketika waktu T sama dengan 0, ini ketika mulai dilakukan pengamatan, apa yang dilakukan? Ternyata plat bawah itu ditarik dengan kecepatan ke arah Y sebesar V besar.
Tadi posisinya di plat bawah di X sama dengan 0 ya. Posisi di atas di X sama dengan LX. Di ini di X sama dengan LX. Yang di sini plat bawahnya di X sama dengan 0. Nah, ketika mulai sebelum pengamatan, fluida yang ada di mana? Di plat ini diam. Tetapi ketika mulai dilakukan pengamatan, apa yang dilakukan? Plat bawah, yaitu yang ada di posisi X sama dengan 0, itu ditarik dengan kecepatan sebesar V besar. Nariknya ke arah mana? Nariknya ke arah Y. Maka di sini kita bisa mengatakan, ini saya hapus saja. Ini saya hapus saja. Jadi menggambarkannya itu gini. Ini plat atas, ini plat bawah. Plat bawah itu ditarik dengan kecepatan ini di posisi 0, di posisi LX. Plat bawah ini ditarik dengan kecepatan VY sebesar V besar. VY artinya platnya bergerak ke arah Y. Sementara plat atas VY-nya adalah sama dengan 0. Masih seperti sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi, sebelum dilakukan pengamatan, fluida dan kedua plat tersebut semua dalam keadaan diam. Plat bawah diam, plat atas diam, fluidanya itu diam ketika sebelum pengamatan. Nah, ketika mulai dilakukan pengamatan, maka plat bawah itu ditarik dengan kecepatan ke arah Y sebesar V besar. Jadi VY-nya adalah sama dengan V besar. Bagaimana dengan plat atas? Ternyata plat atas masih dalam posisi diam. Kesimpulannya apa? Maka kita bisa mengatakan yang bergerak itu hanya plat bawah saja. Ketika mulai dilakukan pengamatan, maka yang bergerak hanya plat bawah. Yang bagian yang lain bagaimana? Masih diam. Di X sama dengan LX diam, fluida yang ada di sini adalah juga masih diam. Ketika waktu mulai dilakukan pengamatan. Ketika waktu pengamatannya ditambah, misal ketika pengamatannya 10 menit gitu. Berhubung fluida yang di bawah fluida, plat bawah itu ditarik dengan kecepatan VY sebesar V besar. Akibatnya apa? Maka fluida yang ada di atas plat ini juga akan ikut bergerak. Fluida yang ada di atas plat ini yang saya gambarkan dengan garis biru juga ikut bergerak. Karena plat kita bawah itu bergeraknya ke arah Y, maka fluida yang ada di atas plat bawah juga bergerak ke arah Y. Tetapi ada catatan. Kecepatan fluida yang bergerak, fluida yang ada di atas plat bawah, ini kecepatan geraknya mesti lebih kecil seperti daripada kecepatan dari plat bawah. Saya ulangi lagi, pada waktu T sama dengan 0, plat bawah itu kan digerakkan dengan kecepatan ke arah Y sebesar V besar. Nah, ketika waktu pengamatan mulai dilakukan, akibatnya apa? Fluida yang ada di atas plat ini yang saya beri warna biru juga ikut bergerak. Bergeraknya kemana? Ya ke arah Y, sama dengan arah gerakan dari plat bawah. Tetapi kecepatan fluida yang ada di atas plat bawah ini mesti kecepatannya lebih kecil daripada kecepatan gerakan dari plat bawah. Seperti halnya kalau kita punya tumpukan kertas gitu, kita punya kertas dengan tumpukan sebesar 1 cm gitu. Ada kertas HVS gitu, kita tumpuk tebal tumpukannya adalah 1 cm.
Maka kalau kertas paling bawah itu kita tarik ke arah Y, otomatis apa? Maka kertas yang ada di atasnya dari kertas paling bawah kan akan ikut bergerak juga. Karena apa? Ada pengaruh gaya gesek dari antar kertas. Antar kertasnya ada pengaruh gaya gesek. Karena pengaruh gaya gesek tersebutlah, maka kecepatan kertas di paling bawah dengan kecepatan kertas di atas dari plat di kertas paling bawah, mestinya kecepatan kertas yang ada di atas plat bawah itu lebih kecil. Demikian juga di fluida kita. Karena yang bergerak itu adalah plat bawah, maka fluida yang ada di atas plat bawah juga ikut bergerak. Bergeraknya mesti kecepatannya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena ada pengaruh dari gaya gesek. Gesekannya apa? Ya gesekan antar fluida tadi. Kalau yang di bawah ya gesekan antara plat bawah dengan fluida. Tapi kalau di fluidanya, ya gesekan antara fluidanya. Adanya gaya gesek ini atau friksi ini yang menyebabkan kecepatan fluida di atas plat bawah lebih kecil daripada kecepatan plat bawah. Dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Maka kita bisa mengatakan semakin ke atas, semakin jauh dari plat bawah, maka kecepatan fluida di atas plat itu menjadi semakin kecil. Betul tidak? Karena sumber geraknya kan ada di bawah. Sumber geraknya ada di bawah. Maka otomatis dalam arah X, kecepatan fluidanya semakin ke atas, Vy-nya semakin kecil. Semakin ke atas, Vy-nya semakin kecil. Akibatnya apa? Ketika di X sama dengan Lx, fluidanya juga diam. Karena apa? Semakin jauh dari sumber gerakannya kan di plat bawah. Semakin jauh, semakin kecil. Maka ketika di X sama dengan Lx, maka kecepatan fluidanya adalah 0. Atau dalam posisi diam. Dalam posisi diam. Nah, sekarang kalau dalam kasus ini, plat kita bergeraknya ke arah Y, maka ada kecepatan fluida ke arah Y, Vy, besar V besar. Kalau ada gerakan ke arah Y, maka akibatnya dalam arah Y juga akan ada gaya yang bekerja. Jadi dalam kasus kita ini, gayanya bekerja ke arah mana? Ke arah Y. Kenapa ke arah Y? Karena gerakannya dalam arah Y. Sekarang untuk arah momentumnya. Momentum kan massa kali kecepatan. Momentum ya, massa kali kecepatan. Kecepatannya ke arah Y. Maka dalam kasus kita ini, momentumnya juga bekerjanya ke arah Y. Jadi dari sini bisa kita simpulkan apa? Dari sini bisa kita simpulkan apa? Satu, bahwa fluida kita mengalirnya ke arah Y. Yang kedua apa? Gaya kita juga mengalirnya ke arah Y. Yang ketiga, momentum kita juga bekerjanya ke arah Y. Nah, sekarang kalau Anda ditanya, kira-kira untuk kasus kita ini, perpindahan momentumnya itu terjadi dalam arah apa? Momentumnya, perpindahan momentum dalam kasus kita ini terjadi dalam arah apa? Kalau momentumnya bekerjanya dalam arah Y, gayanya juga ke arah Y, kecepatan fluidanya kita juga ke arah Y. Tetapi arah perpindahan
momentum kita itu ke arah mana? Perpindahan momentumnya. Perpindahan momentumnya terjadi ke arah mana? Rahma Elfrita, Rafli Alfayed. Ya, Bu. Perpindahan momentum kita terjadinya ke arah mana, Fli? Kalau gerakan momentumnya bergerak, bekerjanya, momentum kita bekerjanya dalam arah Y. Kenapa? Momentum kan massa kali kecepatan. Kecepatan kita ke arah Y, PY kan? Maka momentum kita juga bekerjanya ke arah Y. Laju alur momentumnya juga ke arah Y. Berhubung laju alur momentumnya ke arah Y, maka gaya yang bekerja juga ke arah Y. Karena gaya adalah sebanding dengan laju alur momentumnya. Kan cara berpikirnya cuma gitu. F itu kan sama dengan super GC kali P dot. Momentumnya bekerjanya ke arah Y. Maka ya otomatis gayanya juga bekerjanya dalam arah Y. Ya toh. Nah sekarang pertanyaannya, perpindahan momentum kita itu terjadinya di arah mana? Ada yang bisa membantu jawab? Salwa Kaila. Bilang nih. Kamu ke pasar, Mbak? Sinta Kalimah. Dari tadi nggak muncul-muncul ya, tapi Anda absen loh. Umi Kalsum. Yosefa. Yosefa. Saya menjelaskannya pelan banget loh ini ya. Ngajak saya pelan-pelan. Ahmad Rahman. Ya, yuk Rahman. Perpindahan momentum kita terjadinya dalam arah mana, Ahmad Rahman? Bilqis Nuria. Bilqis Nuria. Ya, Bu. Yuk, Bilqis. Ke arah Y-nya bukan, Bu. Itu kan gerakan momentumnya. Syarat adanya perpindahan momentum itu kalau ada apa? Kalau di perpindahan panas, syarat ada perpindahan panas karena apa? Bilqis. Kalau di perpindahan panas, ada perpindahan panas, itu karena apa? Tadi di awal kuliah kan saya menyebutkan. Ada perbedaan suhu. Ya, maka kalau di perpindahan momentum, syarat ada perpindahan momentum apa? Analog kan? Ada perbedaan kecepatan, Bu. Ya, ada perbedaan kecepatan fluida. Nah, dalam kasus kita ini, untuk fluida di antara dua pelat sejajar, perbedaan kecepatan fluida itu terjadi dalam arah mana? Sekarang saya jelaskan gini. Saya hapusnya. Yang arah Sekarang X bukan, Bu. ke arah X. Taunya kok ke dalam arah X tadi gimana, Bilqis? Kok kecepatan fluidanya tadi terjadinya dalam perpindahan momentumnya terjadi dalam arah X, taunya tadi dari mana? Karena ada perbedaan kecepatannya, Bu.
Enggak, tadi saya menjelaskannya gimana tahu prolognya. Ayo, kok tahu bahwa perpindahan momentumnya terjadi dalam arah X? Katanya di dalam arah X ada perbedaan kecepatan fluida. Kok tahu dalam arah X ada perbedaan kecepatan fluida? Karena plat bawahnya X-nya sama dengan 0, terus plat atasnya X-nya sama dengan LX, Bu. Itu kan posisi, kalau X sama dengan 0 sampai X sama dengan LX. Hubungannya dengan kecepatan kok. Kenapa dalam arah X tadi ada perbedaan kecepatan fluida? Tadi sumber gerakan itu ada di mana? Yang hanya bergerak pertama kali itu Karena kecepatannya tuh dari atas plat bawah ke plat atas, Bu. Kecepatan fluidanya. Tadi sumber gerak itu ada di mana? Atau pertama yang bergerak mana? Dari plat bawahnya. Plat bawah bergerak. Karena plat bawahnya itu bergerak ke arah Y, otomatis fluida kita bergeraknya kemana? Ke arah X. Ke arah E. Fluida kita bergerak ke arah mana? Plat bawahnya bergerak ke arah Y. Maka fluida kita bergeraknya ke arah mana? Plat bawah kita bergeraknya ke arah Y, Bu. Maka fluidanya bergerak ke arah mana, Bilkis? Ke arah Y. Ke arah Y. Berhubung yang bergerak itu hanya plat bawah mula-mula, maka otomatis sebagai sumber gerak kan hanya di plat bawah. Semakin jauh dari plat bawah, maka kecepatan fluida dalam arah X semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil, Bu. Semakin kecil. Jadi semakin ke atas, kecepatan fluidanya kan menjadi semakin kecil. Sehingga kita bisa mengatakan dalam arah X ini ada perbedaan kecepatan fluida. Besar, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, menjadi sangat kecil, menjadi sangat kecil, kemudian 0. Betul tidak? Ya kan? V besar, sangat kecil, lebih kecil daripada V besar, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, dan sebagainya. Sehingga di X sama dengan LX, fluidanya adalah diam. Nah, sekarang kita lihat, misal untuk fluida pada posisi di sini. Di sini misal. Ini di X1. VY-nya adalah VY di X1. Ini ya di posisi yang saya ini tak kasih garis merah ini. Ini kecepatannya adalah VY di X1. Maka kita bisa menyimpulkan kalau VY itu, VY pada X1 mestinya lebih kecil daripada V besar. Betul ya? VY di X1 mestinya lebih kecil daripada V besar. Sekarang posisi kita, misal ini adalah dalam posisi Y, ini di Y sama dengan 0, ini Y di LY. Ini kan panjang plat dalam arah Y. Ini di Y sama dengan 0, ini di Y sama dengan LY. Nah, sekarang kalau di posisi sini, misal di Y1. Kalau di sini adalah di posisi Y0. Posisi di sini adalah di Y1. Posisi di sini adalah di Y2. Posisi di sini adalah Y3. Maka kita bisa mengatakan VY di X1 pada posisi Y sama dengan 0 adalah sama dengan VY di X1 di posisi Y sama dengan 1. Sama dengan VY di X1 pada posisi Y sama dengan Y2. Sama dengan
VY di X1 pada posisi Y sama dengan Y3. Jadi, pada posisi tertentu di X, kecepatan fluida dalam arah Y itu adalah tetap. Jadi, dalam kasus ini, VY itu adalah sebagai fungsi X. Kalau X-nya berubah, maka VY-nya akan berubah. Semakin jauh dari plat bawah, maka VY-nya adalah semakin kecil. Tetapi kalau di posisi X sama dengan X1 di sini, di garis yang datar ini, maka VY di sini, VY di sini, VY di sini, VY di sini adalah sama. Jadi kecepatan fluida VY dalam arah Y itu adalah tidak berubah. VY dalam arah Y kecepatannya tidak berubah. Tetapi kalau VY dalam arah X itu terjadi perubahan. Semakin ke atas, kecepatan fluidanya semakin kecil. Karena hal inilah, maka perpindahan momentum itu terjadi dalam arah X. Dalam arah Y tidak ada perpindahan momentum. Jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah sekarang kalau misal kita ambil di posisi ini ya, di posisi sini, atau di atas saja. Di garis hijau, ini di X2. Maka VY di X2 itu lebih kecil daripada VY di X1. Sekarang kita lihat VY di X2 itu lebih kecil daripada VY di X1. Tetapi kalau kita lihat di sini, untuk posisi Y, maka kalau di sini VY di X2 sama dengan VY di X2 di sini, sama dengan di sini, sama di sini. Tapi VY di X1 lebih besar daripada VY di X2. Tetapi kalau kita melihat pada posisi X yang sama, misal di X1, kalau ada perubahan kecepatan fluida, kalau ada perubahan posisi dalam arah Y, maka VY-nya itu tetap. Saya ulangi lagi, kalau tinjauan kita pada posisi X yang sama, maka kalau Y-nya berubah, kecepatan fluidanya adalah tetap. Tetapi kalau dalam arah X, kalau X-nya berubah, VY-nya akan semakin kecil kalau semakin ke atas. Saya ulangi lagi, kalau di posisi X tertentu, di posisi misal X1, kalau posisi Y-nya berubah, maka VY X1-nya tetap. Tetapi kalau dalam arah X, kalau X-nya berubah, VY-nya akan berubah. Sehingga dalam kasus ini, perpindahan momentum kita terjadinya dalam arah X. Kenapa seperti itu? Karena dalam arah X ada perubahan kecepatan fluida. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan. Ini plat bawah bergerak ke arah Y sebesar beta besar, sementara plat atas adalah diam. Ini gambarnya sudah kelihatan. Ini kan platnya diam. Ini bergerak ke arah ini. Ada gambarnya di sini. Ini kan ada kecepatan gerak ke sana. Plat bawahnya ini VY sama dengan V besar. VY sama dengan 0. Ini adalah sumbu X-nya ke sana,
sumbu Y-nya adalah ke sini. Nah, sekarang tadi berkurangnya kecepatan fluida disebabkan adanya gesekan atau friksi dari molekul-molekul fluida. Tadi sudah saya jelaskan akibatnya fluida yang semakin jauh dari sumber gerakan, yaitu di X sama dengan 0 tadi, maka kecepatan fluidanya menjadi semakin kecil. Oh ya. Sekarang kita lihat profilnya. Ini analog dengan slide kemarin. Jadi dalam kasus kita ini, perpindahan momentumnya terjadinya dalam arah X. Perpindahan momentum kita terjadinya dalam arah X. Nah, sekarang kalau kita tahu tadi, pada posisi X sama dengan 0, di posisi X sama dengan 0, ini untuk posisi dalam arah X ya, sumbu datar. Sumbu tegaknya adalah kecepatan fluida dalam arah Y. Sumbu tegaknya VY, sumbu datarnya adalah posisi dalam arah X. Sekarang kita tahu, kalau di posisi X sama dengan 0, di plat bawah, kecepatan gerakannya adalah sebesar V besar. Ya tahu, kalau di X sama dengan 0, kecepatan platnya kan sebesar V besar. Ketika di plat atas, di X sama dengan LX, kecepatan fluidanya adalah 0, karena platnya diam. Nah, sekarang, kalau pada posisi T sama dengan 0, waktu mula-mula, maka yang bergerak kan hanya plat bawah. Sementara bagian yang lain, waktu mula-mula, semua bagian yang lain itu adalah dalam keadaan diam. Sekarang kalau waktu pengamatannya ditambah, ya toh, waktu pengamatannya ditambah, maka fluida yang bergerak sampai posisi di sini. Ini kalau waktu T1. Kalau ini waktu T1. Kalau waktunya ditambah lagi, gerakan fluidanya sampai sini. Ini untuk T2. Kalau waktunya pengamatan ditambah lagi, maka gerakan fluidanya sampai di sini. Maka betul, ketika waktu pengamatannya adalah sebesar T1, maka perubahan kecepatan fluida ya sampai di sini, sampai ini. Nih. Kalau waktu pengamatannya ditambah lagi, maka perubahan kecepatannya sampai di sini. Ini. Kalau ditambah lagi, hampir mendekati permukaan. Hampir mendekati permukaan atas. Hampir mendekati permukaan atas. Nah, sehingga kalau ada bentuk seperti ini, seperti halnya di perpindahan panas, kondisi di sini di T1, kondisi T2, dan kondisi T3 itu adalah pengamatan yang dilakukan pada keadaan tidak steady. Ketika pengamatan dilakukan pada keadaan tidak steady, maka VY kalau kondisi tidak unsteady, maka VY sebagai fungsi posisi dan waktu. Kalau kondisinya steady state, waktu pengamatannya dilakukan sangat lama. Maka ternyata VY itu hanya sebagai fungsi posisi. VY hanya sebagai fungsi posisi. Kecepatan fluida hanya sebagai fungsi posisi dalam arah X. Akibatnya apa? Maka pada kondisi tidak steady dari T1 ini, profilnya adalah lengkung. Profilnya adalah lengkung. Kalau profilnya pada kondisi steady, profilnya adalah linier, yaitu garis lurus. Yang ini tidak steady, yang ini kondisi steady, profilnya adalah garis lurus.
Ini karena fungsi satu variabel ya, fungsi X saja. Kalau di sini fungsi dua variabel. Nah, kalau yang di sini, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini sudah saya jelaskan tadi. Baik, sekarang kita lihat. Nah, kalau untuk membuat persamaan distribusi suhu, persamaan distribusi kecepatan, kita butuh persamaan tadi. Kalau di perpindahan momentum, kita butuh hukum Newton kedua yang diaplikasikan ke fluida. Selain itu butuh apa? Flux momentum. Nah, kalau di perpindahan panas, kita butuh hukum Fourier. Nah, sekarang, jika fluida itu bergerak ke arah Y, maka akan ada gaya yang bekerja dalam arah Y. Betul ya, tadi sudah saya bahas. Fy itu merupakan gaya yang diberikan oleh momentum Y. Momentum bekerjanya kan dalam arah Y ke fluida yang berada di antara dua plat sejajar tersebut. Jadi, Fy merupakan gaya yang diberikan oleh momentum Y ke fluida yang berada di antara dua plat sejajar. Nah, Fy ini disebut dengan tegangan geser atau shear stress. Fy disebut dengan tegangan geser atau shear stress. Tegangan geser itu apa? Gaya dari sebuah benda yang bekerjanya itu secara tangensial dengan luasannya. Karena tegangan geser ini disebut dengan friksi. Maka bekerjanya itu secara tangensial dengan luasannya. Maksudnya tangensial itu apa? Ya tegak lurus. Gaya fluida kita tadi kan bekerjanya ke arah Y. Maka akan ada gaya ke arah Y. Maka sekarang untuk menentukan luasan tangensialnya, itu ke arah mana? Kalau sumbu kita tadi gini, sumbu kita tadi kan ini ke arah Y, ke sini ke arah X, maka yang ke sini ke arah Z. Nah, kalau fluida kita itu bekerjanya ke arah Y, maka tangensialnya bisa kemana? Ya X. Kemana lagi yang tegak lurus dengan sumbu Y? Ya Z. Betul tidak? Z dan Y itu saling tegak lurus tidak? Iya kan? Z dengan X tegak lurus tidak? Ya tegak lurus. Berarti tangensial kita itu bisa ke arah Z, bisa ke arah X untuk fluida yang bergerak ke arah Y. Saya ulangi lagi, fluida kita itu kan bergeraknya ke arah Y. Saatnya kita menentukan tegangan geser. Tegangan geser adalah gaya yang bekerja secara tangensial dengan luasannya. Saatnya kita menentukan posisi luasannya. Fluida kita bekerjanya ke arah Y. Maka tangensialnya kan bisa ke arah Z. Tangensialnya bisa ke arah X, maksudnya tegak lurusnya. Terus yang kita pilih yang mana? Apakah tangensial luasannya dengan Z? Apakah luasan tangensialnya dengan X? Sekarang kita lihat. Dalam kasus ini, dalam posisi Z, tidak ada perbedaan atau perubahan kecepatan fluida. Sementara dalam arah X, ada perbedaan atau perubahan kecepatan fluida. Kesimpulannya apa? Maka kalau ada fluida yang bekerjanya dalam arah Y, maka tangensialnya untuk luasannya adalah dalam arah yang ada perpindahan momentumnya. Jadi kalau gaya kita bekerjanya ke arah Y, dalam kasus kita ini luasannya adalah AX. Kenapa dalam arah X? Karena di dalam arah X
ada perubahan atau perbedaan kecepatan fluida. Jadi, tegangan geser kita itu luasan tangensialnya adalah AX. Nah, gayanya apa? FY. Nah, sekarang kalau menentukan luasan tangensialnya, luasan tangensial kita adalah AX. AX itu apa? AX adalah luasan yang tegak lurus dengan sumbu X. Maka dalam kasus kita ini, AX sama dengan LY kali LZ. Nah, sekarang kita lihat dulu. Langsung saja ya ke persamaan tegangan gesernya. Tegangan gesernya sekarang. Nah, notasi dari tegangan geser itu adalah sigma. Notasi dari tegangan geser itu adalah sigma. Ini. Cara penulisannya bagaimana? Maka arah luasannya dan arah gayanya perlu kita notasikan. Tadi tegangan geser adalah gaya yang bekerja secara tangensial dengan luasannya. Maka tegangan geser adalah gaya persatuan luas. Gaya yang bekerja secara tangensial dengan luasannya. Maka tegangan geser atau shear stress itu F per A. Nah, berhubung gaya kita itu adalah bekerjanya ke arah Y, ya toh, luasan kita tangensialnya adalah ke arah X, maka cara penulisan tegangan gesernya adalah X, Y. Berarti cara penulisan tegangan gesernya adalah sigma XY. X subscribe pertamanya itu menunjukkan luasan tangensialnya, subscribe kedua yaitu Y menunjukkan arah gayanya. Subscribe pertama menunjukkan luasan tangensialnya, subscribe kedua itu menunjukkan arah gayanya. Sehingga kita simpulkan bahwa besarnya tegangan geser dalam kasus ini untuk fluida yang bergerak di antara dua plat sejajar, besarnya tegangan geser kita adalah sigma XY. Sigma XY sama dengan apa? Ya, FY per AX. FY per AX. Nah, baik. Sekarang tegangan geser sudah kita simpulkan. Sekarang untuk flux momentum, tegangan geser, karena kalau berbicara dengan momentum, mesti kita mau tidak mau ada friksi. Karena gerakan dari fluida itu dipengaruhi oleh gesekan antar molekulnya, maka dipengaruhi oleh tegangan gesernya. Sehingga semakin ke atas, karena pengaruh tegangan geser itulah yang menyebabkan fluida di atas kecepatannya menjadi lebih rendah, ya toh. Makanya kalau kita ada lantai licin gitu, maka kita buat kasar gitu. Karena apa? Supaya friksi yang bekerja tidak besar. Kalau friksinya besar, hambatannya kan sehingga orang tidak mudah jatuh, ya tidak. Ada lantai mirip licin gitu. Maka kalau di sana friksinya supaya besar, maka kan kita buat kasar, kan seperti itu. Nah, sekarang untuk flux momentum. Kalau di perpindahan panas, kita menggunakan hukum Fourier untuk panas konduksi. Maka kalau di perpindahan momentum, kita punya notasi flux momentum. Kalau flux panas notasinya apa kemarin? I kecil. Kalau laju alir panas apa? I besar. Kalau di perpindahan momentum, laju alir momentum P dot, flux momentum adalah tau. Flux momentum adalah tau. Pada dasarnya, mau flux panas, mau flux momentum, mau flux massa, dasar dari flux itu adalah sama dengan apa? Laju alir per satuan luas. Jadi flux itu sama dengan laju alir per satuan luas. Maka kalau di perpindahan momentum, flux momentum ya sama dengan P dot per
luas. Ya toh, pada dasarnya mau flux apapun, bahwa flux itu adalah sama dengan laju alir per satuan luas. Kalau perpindahan panas, ya laju alir panas per satuan luas. Maka kalau di perpindahan momentum, ya sama dengan laju alir momentum. Dalam kasus kita ini, karena fluidanya bergerak ke arah Y, maka laju alir momentumnya juga P dot Y. Karena luasan perpindahan momentum kita terjadinya dalam arah X, maka luasannya AX. Ini berpengaruh terhadap notasi di flux momentum. Ini pengaruhnya terhadap notasi di flux momentum. Sehingga cara menuliskan flux momentum untuk momentum yang bekerja ke arah Y dan luasan perpindahan momentumnya adalah X, maka cara menuliskan flux momentumnya adalah tau XY. Sama dengan subscribe di mana tadi? Subscribe di subscribe ya. Orang subscribe ya, kalau subscribe kayak di YouTube aja nge-like itu ya. Subscriber, kalau ini subscribe ya. Kalau ini subscribe, notasi di bawah itu loh. Maka kalau di perpindahan momentum, cara menuliskan subscribe di flux momentumnya itu tergantung dari apa? Dari arah gerakan, dari arah momentum bekerjanya dan arah luasan perpindahannya. Jadi cara menuliskan flux momentumnya adalah seperti ini. Tau XY. Sama ya dengan subskripsi di tegangan geser. Subskrip pertama ini untuk menunjukkan luasan perpindahan momentumnya, sementara Y-nya adalah menunjukkan dari bekerjanya momentumnya, atau arah kecepatan fluidanya. Kalau fluida kita bergerak ke arah Y, maka ya ini subskrip keduanya ya Y. Perpindahan momentumnya ke arah X, maka menuliskannya adalah tau XY. Nah, sekarang karena perpindahan momentum kita itu terjadi dalam arah X, maka cara menuliskan flux momentumnya itu perlu ditunjukkan pada posisi di mana kita tinjau flux momentumnya. Taruhlah sekarang flux momentum kita tinjau pada posisi X sama dengan X. Posisi X sama dengan X. Maka cara menuliskan flux momentumnya ya tau XY di posisi X sama dengan X. Kalau flux momentumnya dalam arah X tetap tidak ditunjukkan dengan posisi nggak apa-apa. Tetapi kan kadang-kadang kalau posisinya berubah, ada perubahan flux momentum, maka posisi wajib ditentukan. Maka sekarang kalau posisi secara umum di sini, flux momentum pada posisi X sama dengan X, maka cara menuliskannya adalah tau XY di posisi X sama dengan X. Sama dengan apa? P dot Y per AX di posisi X sama dengan X. Maka di sini kita bisa menyimpulkan apa? Subskrip di tegangan geser dan subskrip di flux momentum untuk kasus kita loh ya, untuk kasus yang sama, maka subskripnya adalah sama. Jadi untuk kasus yang sama, maka subskrip di flux momentum dengan subskrip di tegangan geser adalah sama. Baik, sekarang kita berbicara ini. Untuk laju alir momentum. Laju alir momentum jadinya apa menurut hukum Newton kedua tadi? Kan gaya itu sama dengan supergc kali laju alir momentum. Maka laju alir momentum ya Kak sama dengan apa? Gaya dikalikan dengan GC. Betul tidak? Kan tadi dari hukum Newton kedua kan gaya sebanding dengan laju alir momentumnya. Sebandingnya supergc. Maka laju alir momentum ya sama dengan apa?
gaya kali dengan GC. Gaya kali dengan GC. Laju alir momentum P dot Y ya sama dengan gaya dikalikan dengan GC. Nah, sekarang kalau persamaan ini kita bagi dengan luasannya. Kita bagi dengan luasan. Kita bagi dengan luasannya. Maka kita mendapatkan persamaan ini. P dot Y per AX sama dengan FY per AX kali GC. P dot Y per AX kan sama dengan flux momentum atau XY. FY per AX kan sama dengan tegangan geser atau sigma XY kali GC. Jadi kita bisa mengatakan besarnya flux momentum ya sama dengan GC kali sigma XY. Besarnya flux momentum sama dengan apa? Tegangan geser dikalikan dengan luas. Sekarang untuk satuan kritis, flux momentum itu kan sama dengan laju alir momentum per satuan luas. Flux momentum kan sama dengan laju alir momentum per satuan luas. Laju alir momentum satuannya apa kalau satuan kritis? Laju alir momentum satuannya adalah, kan laju alir momentum sama dengan massa kali percepatan. Maka laju alir momentum satuannya ya sama dengan apa? Pounds feet per detik kuadrat. Berarti kalau laju alir momentumnya adalah sama dengan ini, maka satuan flux momentum apa? Ya per feet per segi. Ya tidak. Nah, sama dengan apa? Tegangan geser. Tegangan geser adalah gaya persatuan luas. Berhubung satuan yang kita gunakan adalah kritis, maka besarnya gaya adalah pounds. Dibagi dengan luas, berarti per feet per segi. GC kita apa tadi? GC kita kan 32,2 pound feet per pound detik kuadrat. Maka betul ya, kalau kita pakai satuan kritis, maka kita mendapatkan persamaan seperti itu. Maka kita mendapatkan persamaan ini. Ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Kalau kita coret, konvos, ya kan, ini dicoret, tinggal 1, ini juga dicoret, ini nggak bisa dicoret ya, karena detik kuadrat, yang fitnya bisa dicoret. Saya hapusnya, nanti jangan dimulai. Ini fitnya bisa dicoret menjadi 1, ini fitnya dicoret. Ini dengan ini tinggal 1, konvosnya dicoret, maka satuan ruas kiri kan sama dengan ruas kanan. Apa jadinya? Pounds per detik kuadrat kali feet per feet pangkat 1. Yang ini apa? Pounds kali Weber ya, detik kuadrat kali feet. Jadi kalau satuan kritis ya akan menghasilkan ini. Tetapi kalau kita satuannya adalah SI, kita satuannya adalah SI, maka menjadi apa? Satuan dari flux momentum sama dengan apa? Satuan dari flux momentum kan laju alir momentum per satuan luas. Berarti kilogram meter per detik kuadrat perluasan per meter persegi. Satuan dari gaya apa? Gaya itu adalah Newton dibagi dengan satuan luas. Tegangan geser kan gaya persatuan luas, maka dibagi meter persegi.
kali GC. Kita ingat bahwa Newton itu sama dengan apa? 1 Newton itu kan sama dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat. Ya toh? Ini kan sama dengan Newton. Maka ini adalah Newton. Maka kesimpulannya apa? Maka kalau kita menggunakan satuan SI, GC itu adalah 1, GC adalah sama dengan 1 dan tidak bersatuan. Ya toh? Kalau satuannya pakai satuan SI, flux momentum kan sama dengan kilogram meter per detik kuadrat per meter persegi. Satuan dari gaya, tegangan geser kan gaya persatuan luas. Sama dengan apa? Newton per meter persegi. Berarti GC satuannya adalah tidak bersatuan kalau pakai satuan SI. Baik, sekarang kita menggunakan samaan ini. Menurut hukum Newton, bahwa tegangan geser itu adalah sebagai fungsi kecepatan plat bawah, terus fungsi dari jarak antar plat, dan sifat fluida. Jadi tegangan geser adalah fungsi kecepatan plat bawah, terus jarak plat bawah dan plat atas, dan sifat fluida. Menurut postulat Newton, besarnya tegangan geser itu bisa ditulis sama dengan ini, mu per GC kali V per Lx. Ini untuk kasus fluida di antara dua plat sejajar ya, sigma X sama dengan mu per GC kali V per Lx. Kalau kita kalikan dengan GC, maka sigma X kali GC sama dengan apa? Mu kali V per Lx. Padahal sigma X kali GC kan sama dengan flux momentum. Maka kita menjadi apa? Tau X sama dengan sigma X kali GC sama dengan viskositas mu kali V per Lx. Ingat, persamaan ini itu hanya berlaku untuk kasus fluida di antara dua plat sejajar tadi dan kondisinya steady. Sekarang yang kita cari adalah persamaan flux momentum. Kalau flux momentum pada kondisi tidak steady bagaimana? Atau flux momentum yang berlaku umum. Maka kita mendekatinya dengan persamaan tadi, profil kita ini. Nah, kalau profil yang tidak steady itu, kita ambil salah satu aja, yang kondisi tidak steady. Karena kalau yang tadi itu pada kondisi steady, diperoleh flux momentum sama dengan mu V per Lx. Nah, sekarang kita akan mencari flux momentum pada kondisi tidak steady. Kita mendekati dengan ini, dengan persamaan kita ini. Nah, tadi kita sudah mendapatkan tau X sama dengan mu V per Lx. V itu sama dengan apa? V itu kan sama dengan perbedaan kecepatan plat bawah dengan plat atas. V delta VY. Sementara Lx itu kan perbedaan posisi, berarti delta X. Sekarang ini kita notasikan. Ini kita melakukan pengamatannya untuk setebal delta X. Ini adalah jarak ini adalah delta X. Maka profil kita yang lengkung ini loh ya. Sekarang kalau pada posisi X di sini, posisi X di sini, saya tulis di sini yang ini ya, yang di posisi ini. VY, saya nuliskannya adalah VY pada posisi X waktu tertentu, karena ini gambar ini untuk waktu tertentu.
Sekarang pada posisi X ini di sini. Sekarang untuk VY pada posisi X plus delta X kan di sini. Berarti di posisi sini. Sama dengan apa? Ya VY pada posisi X plus delta X waktu tertentu. Maka delta VY-nya sama dengan apa? Delta VY. Konsep delta, maka flux posisi kecepatan di akhir dikurangi di awal. Maka hasilnya apa? Negatif. Di tempat kita hasilnya apa? Posisi akhir dikurangi posisi awal. Kecepatan di posisi akhir kan lebih kecil daripada posisi awal. Maka besarnya delta VY kita adalah negatif. Berkebalikan dengan besarnya V. Kalau V kita kan posisi A. Awal dikurangi posisi akhir. Tidak. Karena plat bawah dikurangi plat atas. Kecepatan plat bawah dikurangi kecepatan plat atas. Maka kalau delta VY kan kecepatan di plat atas dikurangi kecepatan plat di bawah. Maka besarnya adalah negatif. Maka menjadi negatif delta VY. Maka besarnya flux momentum kita adalah negatif mu delta VY per delta X. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan. Bentar ya, ini nanggung. Nah, berarti LY ini tadi sudah kita jabarkan ya. VY juga sudah kita jabarkan, harusnya ada pada batasan ya. Ini harusnya pakai ini ya. Karena saya mau menuliskannya pakai PPT jadi agak repot. Maka tau X sama dengan negatif mu delta VY per delta X. Sekarang kalau kita limitkan pada keadaan steady, maka besarnya limit delta VY per delta X itu sama dengan apa? Ingat kalau kondisi tidak steady, VY fungsi posisi dan waktu, maka hasil PD-nya adalah PD parsial. Maka limit delta X mendekati 0 untuk delta VY per delta X adalah do VY per do X. Tinggal kita masukkan di sini. Ini tau XY kita itu sama dengan apa? Tau XY sama dengan sigma XY kali GC sama dengan negatif mu do VY per do X. Persamaan ini disebut dengan hukum Newton tentang viskositas. Kalau pada keadaan tidak steady loh ya. Kalau pada kondisi steady bagaimana? Kalau kondisi steady ya negatif mu dVy per dVy per dx. Kalau kondisi steady. Kalau kondisi tidak steady adalah ini. Nah, fluida yang memenuhi persamaan 11 ini disebut dengan fluida Newtonian. Fluida yang memenuhi persamaan 11 ini disebut dengan fluida Newtonian. Contohnya apa? Air, udara, ya. Terus kalau atau fluida-fluida yang mempunyai viskositas rendah. Fluida yang tidak memenuhi persamaan 11 ini itu adalah disebut fluida non-Newtonian. Jadi kalau fluida yang memenuhi persamaan 11 kita sebut dengan fluida Newton, sementara fluida yang tidak memenuhi persamaan 11 kita sebut dengan fluida non-Newtonian. Contohnya apa? Fluida-fluida yang mempunyai viskositas sangat tinggi, itu ya. Misalnya apa? Larutan polimer dengan kekentalan yang tinggi, aspal, kemudian pasta gigi, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari fluida non-Newtonian. Lumpur, itu juga termasuk fluida non-Newtonian. Baik, sampai di sini kuliah kita. Untuk UTS-nya, momentum tidak kita jadikan di UTS ya, karena momentum akan kita jadikan untuk di UAS, materi di UAS. Karena kan momentum baru sedikit, jadi nggak mungkin kita ujikan di UTS. Pertemuan kita yang kita ujikan sampai mana? Ya pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Yang untuk materi UTS, pertemuan 1 sampai pertemuan 6.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Baik, tetap jaga kesehatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.